Assalamualaikum, Nak. Salam, Bu. Bagaimana kabar kamu, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur, Alhamdulillah. Apakah kamu sudah sarapan, Nak? Saya tadi sudah sarapan, Bu. Oh, seperti itu. Baik, Nak. Sebelumnya Ibu mau memberitahu bahwa pertemuan kita akan dibatasi oleh waktu, yaitu sekitar 15 menit. Ibu harap kita bisa memanfaatkan pertemuan ini dengan baik ya, Nak. Bu. Baik, Nak, kalau seperti itu. Ibu pengen nanya, kesibukan kamu saat ini apa, Nak? Nggak tahu. Coba kamu ceritakan kepada Ibu. Mungkin selama ini kamu punya suatu permasalahan yang bisa kamu ceritakan kepada Ibu, Nak. Ya, begini karena kematian pacar saya, Bu, sekitar 3 bulan yang lalu. Saya sangat sedih dan terpukul ya, dengan tiba-tibanya tersebut, Bu. Tiba-tiba, kenapa bisa seperti itu, Nak? Coba tolong jelaskan lebih lanjut. Sebelumnya, Ibu ingin memberitahu bahwa kita akan menggunakan teknik RABC yang dimana Ibu akan menggabungkan berbagai macam teori ABCD. Seperti itu ya, Nak? Coba ceritakan lebih lanjut lagi, Nak. Ya, Bu, begini karena selama ini ternyata kedua orang tua kami menyembunyikan berita tentang penyakit kanker pacar saya, Bu. Karena mereka tidak ingin membuat saya terpuruk, dan begitu pun halnya dengan pacar saya yang selama ini tidak terbuka terhadap saya, Bu, soal penyakitnya. Baik, Nak. Ibu mengerti bahwa kamu saat ini masih dalam keadaan berduka yang dimana kamu belum bisa menerima kematian pacar kamu yang tiba-tiba, dan sebelumnya kamu juga tidak mengetahui penyakit kanker pacarmu, dan kamu menganggap bahwa pacarmu itu sebagai sumber kebahagiaan untuk kamu dan sumber semangat dalam hidup kamu. Namun semenjak kematian pacar kamu yang membuat kamu seperti ini. Benarkah demikian, Nak? Baik, Nah, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan seperti ini. Lalu, bisakah ceritakan lebih lanjut dan bagaimana kamu bisa mengetahuinya, Nak? Saya mengetahuinya karena kecurigaan saya pada pacar saya, Bu, yang selama 6 bulan terakhir sangat susah dihubungi. Lalu saya langsung mendatangi rumahnya dan menemui pembantunya. Lalu pembantunya berkata bahwa mereka sekeluarga tidak ada di rumah, melainkan di rumah sakit berbulan-bulan karena penyakit kanker stadium 4 yang saat ini mungkin sangat parah, Bu. Pada saat saya ke sana, pacar saya sudah dinyatakan meninggal, dan terakhir kali bertemu, pacar saya terlihat pucat dan lesu. Namun pacar saya bilang dia tidak apa-apa, Bu. Jujur betapa bodohnya saya saat itu, Bu. Baiklah, seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa kamu merasa kematian pacar kamu sebagai kesalahan kamu ya, Nak, karena kamu saat itu kebetulan sibuk dengan urusan kamu sehingga kamu tidak menyadari terkait kondisi kesehatan dan penyakit yang ia derita selama ini. Benarkah demikian, Nak? Bu, saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Saya berpikir juga harus mati untuk menembus kesalahan ini, Bu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Nah, apakah dengan kamu ikut mati itu sebagai solusi dari permasalahan ini, Nah, dan sebagai cara yang terbaik, Nah, lalu bagaimana masing-masing dari orang tua kamu, Nah? Saya kalau kami sudah minta maaf dan mereka menyarankan saya untuk jangan terlalu terpuruk, menyalahkan diri sendiri karena kematian sudah menjadi ketentuan yang nggak bisa dihindari. Nah, orang tua dari kalian saja sudah menyuruh kamu untuk bangkit dan jangan terlalu menyalahkan diri sendiri.
Dan memang benar nah bahwa kematian itu sebagai suatu hal yang pasti dan kita tidak bisa menghindarinya nah. Namun kamu tetap memaksakan diri kamu untuk ikut mati saja sebagai rasa bersalah kamu. Apakah kamu tidak berpikir terkait dosa dan dampaknya nanti nah? Bu, saya selalu dikejar-kejar perasaan bersalah, betapa saya jahat kepada pacar saya ini, karena saya terlalu sibuk dan sampai saat ini tidak menyadarinya, Bu. Jadi kau masih merasa dan punya pemikiran irasional bahwa kematian pacar kamu sebagai kesalahan kamu, sehingga kamu ingin ikut mati saja sebagai penebus kesalahan kamu. Lalu kamu mengabaikan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang sekitar kamu. Benarkah demikian, Nah? Ya, Bu. Itu cara saya ke masalah ini. Kan diri kamu dahulu, lalu kamu pikirkan baik-baik dan kontrol pikiran irasional kamu, dan ibu akan bertanya, apakah dengan kamu ikut mati sebagai solusi dari permasalahan ini, Nak? Dan apakah jika kamu ikut mati tidak akan menambah beban masalah lain lagi? Dan apakah kamu tidak kepikiran tentang beban orang tua yang akan mereka tanggung nantinya? Dan apakah kamu tidak punya pemikiran bahwa jika kamu ikut mati, orang tua kamu nanti pasti akan merasa akan merasa kehilangan anak sebaik kamu, seberprestasi kamu, sepintar kamu, dan anak yang selama ini menjadi kebanggaan oleh mereka. Apakah kamu tidak punya pemikiran seperti itu, Nak? Bu, sepertinya saya menambah masalah dengan bunuh diri, tapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi agar bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Baik, nah berarti kamu sudah mulai menyadari bahwa dengan kamu ikut mati bukan solusi dari permasalahan ini, Nak. Saya mengerti itu, tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya atas meninggalnya pacar saya, Bu. Saya masih merasa bersalah karena itu, Bu. Merasa akar masalah yang terjadi adalah karena saya. Nah, kalau orang tua pacarmu saja sudah bisa merelakan kematian anaknya, harusnya kamu juga bisa sekuat mereka dong, Nah. Dan kamu jangan terlalu terpuruk sama kesedihan kamu. Nah, kamu harus bangkit. Dan memang benar kematian itu suatu hal yang pasti dan menjadi rahasia, Nah. Dan kita hanya perlu mempersiapkan diri dan mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya, Nah. Iya sih, Bu. Mungkin saya yang berpikir terlalu pendek dan tidak berpikir realistis sehingga saya punya pemikiran yang rasional tersebut, Bu. Baik, nah berarti kamu sudah menyadari bahwa kamu memiliki pemikiran yang irasional, Nah, dan ibu nantinya akan membantu kamu, Nah. Lalu permasalahan apa yang ingin kamu selesaikan dahulu dan apa harapan dan tujuan kamu setelah pertemuan ini, Nah? Ini mengontrol pikiran negatif atau pikiran irasional saya dulu, Bu. Dan saya berharap sekali saya bisa bangkit dari keterpurukan saya ini dan semoga sedikit demi sedikit saya bisa mengontrol pikiran irasional saya dan mencari solusi terbaik dan tujuannya agar saya bisa mengurangi stres dan permasalahan dan kejadian ini agar saya bisa bahagia kembali walau tanpa pacar saya, Bu. Baik, Nah, itu sangat bagus sekali dan ibu akan selalu mendukung kamu, Nah. Baik, di sini ibu akan membantu kamu dengan menggunakan teknik behavioral yang dimana ibu akan menggabungkan berbagai teknik, yaitu teknik reinforcement, teknik diskusi tingkah laku, teknik social modeling, sama teknik simulasi imitasi, yang dimana semua teknik itu tidak ditampilkan secara khusus dan spesifik karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Dan teknik tersebut akan kita jumpai selama percakapan kita. Apakah bisa dimengerti, Nak? Bisa, Bu. Baik, Nak, kita akan mulai teknik simulasi ya, Nak. Baik, Bu. Saya masih belum bisa menerima kenyataan kalau pacar saya harus meninggal secara tiba-tiba dan sebelumnya tanpa sepengetahuan saya. Saya sangat merasa bersalah sehingga saya tidak bisa ke sekolah dan selalu ingin melamun serta menangis.
Baik, nah Ibu mengerti apa yang kamu rasakan dan Ibu paham sama kondisi kamu, nah bahwa kamu masih dalam keadaan berduka yang dimana itu sebagai hal yang wajar, nah dan kamu masih merasakan kehilangan tersebut. Boleh bersedih, nah tapi jangan jangan terlalu terpuruk lama, nah karena itu akan menghambat kamu untuk maju dan bangkit. Kamu harus bisa merelakan kepergian pacarmu jika kamu benar-benar sangat mencintai dia, nah dan kamu harus bisa merelakannya supaya pacarmu tenang nah di alam sana seperti itu nah. Iya sih Bu, tapi sungguh susah kalau di sekolah harus fokus ke pembelajaran Bu, dan pikiran saya ke arah kematian pacar saya terus Bu, usahakan ingin mati Bu. Nah, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu jangan sampai punya pemikiran yang irasional itu nah. Dan kematian pacarmu itu bukan akhir dari segalanya nah. Kamu harus yakin dan kamu sebenarnya bisa kok nak bangkit dari keterpurukan ini. Hanya saja semua itu terhambat karena perasaan sedih kamu dan pemikiran irasional kamu itu nah. Ya Bu, saya berusaha menenangkan Ibu dan Bapak, dan tentunya saya akan terus mendoakan pacar saya agar tenang di sana Bu. Nah, baik. Nah, itu contoh dari simulasi. Lalu apa yang kamu rasakan nah dan terkait refleksi apa hikmah yang bisa kamu ambil setelah pertemuan ini nah? Jadi saya merasa pertemuan proses konseling kali ini sangat bermanfaat sekali Bu bagi saya, karena banyak hal yang bisa saya dapatkan dan terapkan nantinya setelah sesi konseling ini. Dan setelah praktek dengan Ibu tadi, ternyata tingkah laku dan pemikiran negatif irasional tersebut sangat menghambat saya untuk maju dan menyebabkan saya tidak memiliki tingkah laku bermasalah seperti itu. Kejadian yang tidak menyenangkan tersebut yaitu kematian pacar saya yang membuat saya tahu bahwa perasaan, pemikiran, dan tingkah laku itu sangat berpengaruh satu sama lain. Namun setelah beberapa teknik yang sudah saya lalui bersama Ibu, dan Ibu membantu saya melawan pemikiran irasional saya dan sebagainya, dengan yang membuat saya sekarang ini mampu memahami keadaan dengan baik Bu. Sudah mampu belajar menerima dengan baik, kontrol pikiran saya dan membuat mampu untuk belajar menerima itu semua Bu. Baik, nah itu sangat bagus sekali dan Ibu akan selalu mendukung kamu. Dan Ibu ingin menambahkan bahwa seharusnya kamu bersyukur kamu mempunyai orang tua yang sangat sayang sama kamu dan perhatian sama kamu dan selalu mendukung kamu. Dan coba kamu bayangkan kalau misalnya kamu tidak mempunyai orang tua dan seperti anak yatim piatu lainnya, tentunya kamu tidak akan merasakan kasih sayang dan perhatian itu karena dan seharusnya kamu jangan terlalu mengabaikan mereka nah karena mereka sangat sayang padamu. Benarkah demikian nak? Bu, mungkin saya tuh merasa takut saja Bu, bingung dan terlalu fokus pada pemikiran irasional saya, karena keyakinan bahwa ini semua adalah karena kesalahan saya dan saya harus bersyukur telah memiliki keduanya yang sebenarnya sayang kepada saya. Alhamdulillah mereka sangat mengerti keadaan saya Bu, bagaimanapun mereka pernah merasakan muda ketika sangat mencintai pacarnya, tapi fokus pada pendidikan. Ya, pendidikan adalah nomor satu Bu, nggak boleh mencintai seseorang, tapi jangan sampai menjadi korban di dalamnya Bu. Dan yang paling menguatkan saya ketika Ibu bilang kematian Mas Adi karena takdir Allah bukan karena saya. Iya nak, nggak apa-apa. Ibu mengerti kok dan itu adalah satu hal yang bagus dan berarti kamu sudah menyadari bahwa uh, dengan kamu ikut mati bukan sebagai solusi dan kamu tidak akan bunuh diri karena lalu apa target kamu ke depannya nak? Iya Bu, sebenarnya saya sudah bertekad dan akan fokus sekolah dan berusaha mendapatkan prestasi yang baik. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dan saya akan membuktikan bahwa saya bisa Bu. Baik, nah itu sangat bagus sekali dan Ibu sangat mengapresiasi kemajuan kamu saat ini. Baik, nah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dan sebelumnya terima kasih banyak ya nak. Assalamualaikum nak. Juga Bu, waalaikumsalam.